Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkeluarga besar di rumah ini yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah, dalam suasana yang baik serta dalam kondisi yang memberikan manfaat bagi kita, terutama di dalam menyalurkan dan mensemarakkan silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah satu bukti bahwa masih terjalinnya sebuah ikatan kasih sayang di antara kita, terutama dalam rangka untuk mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang dipaparkan oleh Ananda Ipan, bahwa pada hari ini kita pertemuan dalam rangka mensyukuri nikmat, yaitu mensyukuri nikmat kelahiran anak yang ketiga, yang insya Allah telah dilaksanakan akikahnya, dan hari ini adalah bagi kita untuk bersama-sama ikut serta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat itu. Sebelum nanti tausiah saya sampaikan, ada beberapa hal yang harus kita ingat, bahwa pelaksanaan akikah itu adalah merupakan kewajiban dari orang tua. Makanya akikah itu hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang mendekati wajib. Kenapa dikatakan sunnah yang mendekati wajib? Karena itu wajib bagi orang tuanya yang mampu. Kalau orang tua tidak mampu, maka tidak jatuh kewajiban, tapi hanyalah sunnah. Makanya akikah untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Maka oleh karena itu, karena memang kita hari ini berkumpul adalah untuk akikah, mudah-mudahan akikah itu diterima oleh Allah dan kiranya dapat memberikan satu kebaikan kepada anak yang diakikah di dalam menjalani prosesi kehidupan di muka bumi Allah ini. Ibu, bapak, saudaraku, abang, kakak, ponakan, dan seluruh yang hadir. Adapun tertib acara kita nanti akan saya sampaikan tausiah, lalu nanti kita akan berdoa kepada Allah, dan nanti kita akan baca kaifiatnya. Maka pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat yang diberikan Allah itu gratis loh. Tidak ada satupun di antara kita yang diberikan nikmat itu membayar kepada Allah. Walaupun di luaran sana orang berkata bahwa ketika Allah kasih nikmat, maka kita harus bayar dengan melaksanakan kewajiban sholat. Sholat itu kewajiban pribadi, tidak ada hubungannya dengan yang namanya pembalasan nikmat. Nikmat udara, nikmat matahari, nikmat hujan, nikmat hidup, nikmat kehidupan, semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu tidak pernah dituntut oleh Allah untuk kita bayar. Maka sangat begitu wajar sekali jikalau Allah sudah berikan nikmat kepada kita, maka kita harus mensyukurinya. Yang Allah minta itu adalah syukur saja, tidak lebih dari itu. Kalau kita bicara tentang nikmat, semua kita berharap diberikan Allah nikmat katsir, nikmat yang banyak. Tapi justru nikmat itu diberikan Allah kepada kita, ada yang dia masih sedikit,
Ada yang justru perjalanannya step by step, ada yang justru langsung diberi banyak. Maka ketika ditanya kita mau nikmat yang mana? Kita mau nikmat itu walaupun sedikit tapi continue. Daripada banyak mentok habis nggak dapat lagi. Nah, kan begitu. Maka nikmat yang diberikan Allah kepada kita tuh adalah nikmat jikalau itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka nikmat itu akan menjadi sesuatu yang nikmat. Makanya kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya nikmat itu terbagi kepada dua. Ada nikmat dalam bentuk nikmat, ada nikmat dalam bentuk laknat. Padahal nikmat yang diberikan Allah itu baik semua. Nggak ada nikmat yang diberikan Allah yang tidak baik. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat gigi, nikmat lidah, nikmat rasa, nikmat akal, rambut, pikiran. Seluruh anatomi tubuh manusia kita ini, itu adalah nikmat. Dan nikmat itu tidak pernah ada yang tidak baik. Semuanya nikmat itu adalah baik. Tapi kenapa ada nikmat dalam bentuk laknat? Kenapa ada nikmat dalam bentuk nikmat? Jawabannya adalah dari sisi pemanfaatan nikmat. Makanya saudaraku yang berbahagia, ada orang kaya dikasih nikmat, lalu dia tidak memanfaatkan nikmat kayanya itu, pada akhirnya orang kaya itu merana. Kalau kita lihat dari kasat mata kita, mana mungkin orang kaya itu susah, kan begitu. Tapi justru dia merasa susah aja bawaannya. Kenapa? Karena nikmat itu tidak dalam bentuk nikmat. Nikmat itu dalam bentuk laknat. Nikmat yang diberikan Allah dalam bentuk harta kekayaan malah justru tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ditelan sendiri. Padahal ketika kita mau melaksanakan pemanfaatan nikmat, mudah-mudahan nikmat itu akan berbagi. Nabi Allah Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di antara nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku bisa melakukan berbagai macam amalan-amalan di muka bumi ini, manakah nikmat amalan yang paling engkau sukai dan engkau cintai? Apakah solatku, puasaku, apakah ibadahku dalam bentuk ibadah wajib atau ibadah sunnah? Apakah zakatku, apakah hajiku?" Tidak, kata Allah. Solat itu untukmu, untuk pribadimu. Kalau kau solat, ku berikan kau pahala. Tak solat kau, ku berikan dosa. Selesai. Puasa itu untukmu, untuk melatih dirimu agar kau merasakan apa yang dirasakan oleh saudaramu, berempati. Kalau saudaramu lapar, begitulah orang lapar tuh hebatnya. Maka kau puasa, itu untukmu. Zakat itu untukmu, untuk kau supaya kau itu menetralisir harta yang kau punya. Haji itu juga untukmu, agar kau nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kau dapat gelar sebagai hamba Allah yang al-hajj, orang yang haji. Mudah-mudahan haji mabrur. Tapi apa amalan yang disukai oleh Allah dan dicintai oleh Allah? Satu, tidak banyak, yaitu berbagi. Inilah pemampatan nikmat tadi. Kalau dalam bahasa agama namanya as-sodaqah. Dalam bahasa Latinnya sedekah. Sedekah inilah. Kenapa sedekah itu adalah amal ibadah? Nikmat yang diberikan Allah yang sangat dicintai dikasihnya. Karena sedekah itu bukan hanya untukmu, tapi untuk orang lain. Kau menyelamatkan, kau mengasihi, kau mencintai, kau melindungi hamba-hambaku yang lain yang sama kuciptakan dengan dirimu. Inilah sedekah itu tadi. Makanya ketika kita ingin nikmat dalam bentuk nikmat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sadar nikmat dulu. Kita sadar nggak nikmat? Hari ini berapa banyak kita lihat orang cantik nggak sadar nikmat? Ya kan? Orang jelek makin tak sadar nikmat. Orang cantik malah justru menyombongkan kecantikannya. Orang jelek malah sok cantik. Nah, ini sekarang kita perhatikan. Jadi nggak sadar sebenarnya. Orang kaya malah justru kikir dengan orang miskin. Orang miskin malah musuhi orang kaya. Ya kapan kayanya? Nah, apalagi kalau sempat ada orang miskin yang dekat-dekat dengan orang kaya, lahirlah fitnah. Alah, dia kan dekat karena mau bagi-bagi. Ya syukur dia masih mau seperti itu. Kan gitu. Orang pintar membodoh-bodohi orang yang bodoh. Orang bodoh belaga pintar.
Ini banyak sekali terjadi. Inilah nggak sadar nikmat tuh. Maka kapan kita mau terbebas dari berbagai macam bentuk konflik kehidupan kalau kita sendiri pun tak sadar nikmat? Sadar nggak bahwa kau itu diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya? Sadar. Kenapa kau tak beribadah? Nah, itu dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Nah, kenapa kau tak beribadah? Karena kau nggak sadar. Kau merasa kau lahir ke dunia ini, udah dilahirkan oleh ibumu, setelah itu kau berbuat sesuka hatimu. Padahal kalau Allah tak mengizinkan, itu kau waktu dalam rahim tuh tak akan diembuskan ruh. Dibiarkan kau terus hidup tapi mati. Dalam artian dilahirkan kau tapi dalam kondisi yang sudah mati. Kenapa? Karena ruh tidak diembuskan. Makanya Allah itu embuskan ruh ke dalam rahim ibumu, maka lahirlah engkau. Sadar nggak bahwa engkau lahir itu adalah karena Allah pingin kau hidup di dunia ini. Sama halnya ketika kita ditanya, udah sebenarnya kesalahan Nabi Adam dan Hawa itu ada berapa loh ya? Tak banyaknya salah Nabi Adam dan Hawa, hanya satunya salah orang itu. Apa itu? Tak sadar nikmat. Udah dikasih Allah nikmat tinggal di surga. Semua apa yang ada di surga boleh kau makan, kau minum, kau lakukan apapun. Kecuali satu hal kata Allah, wala taqrabus sajarah, jangan kau dekati pohon itu. Pohon itu artinya pohon khuldi. Nah, kan begitu. Karena ketidaksadaran Nabi Adam dan Hawa, mereka menyentuh pohon khuldi dan pohon khuldi pun dimakan oleh Adam dan Hawa. Jadi nggak usah kita cari-cari kesalahannya, bukan Nabi Adam Ustaz, Hawanya itu. Memang Hawa ini tahulah perempuan di mana-mana yang merusak aja katanya. Nggak usah cari-cari. Nggak usah cari-cari itu. Nanti ku cari-cari itu terus terang nggak bilang. Kami sikit sini yang Adam, Hawa banyak kali ku tengok nih ya. Tempat ku bilang gitu, pulang aku diserbu. Sok paten kali kawan tuh kan. Bahaya wah, kan? Nah, pokoknya udah tahu aja lah kita. Adam tuh tak akan mau mendekati buah khuldi itu kok nggak dirayu Hawa. Itulah hebatnya perempuan nih ya kan. Makanya kata Rasul, yang menyebabkan harga diri manusia itu akan hancur ada 3. Pertama harta, kedua tahta, ketiga wanita. Hati-hatilah kita. Aku aja kadang-kadang tergoda juga ya memang, tapi itu tadilah. Nah ya kan, ya namanya ustadz kan juga manusia. Cuman karena kita dekat-dekat ke agama, asal nengok orang cantik, alhamdulillah. Nengok orang jelek, buang muka. Nah kan gitu ya. Ini awak nengok orang cantik, alhamdulillah, orang jelek, mampusnya udah hancur, gombrot, gelek, hitam, nggak ada, Pak. Tambah dosa awak jadinya, kan gitu. Jadi kesalahannya cuma dia tidak sadar nikmat saja. Udah kuberikan engkau tinggal Adam di surga bersama Hawa. Aku tahu ketika kuciptakan engkau hidup sendiri. Aku tahu bahwa engkau butuh seseorang yang akan mendampingimu. Maka kuciptakanlah Hawa dari tulang rusuk kirimu. Kuberikan semua fasilitas di surga ini kata Allah. Hanya satu yang kuminta kepadamu, Adam dan Hawa. Jangan kau dekati pohon itu. Ini dapat kita lihat kisahnya di dalam kitab hadits kursi. Bagaimana percakapan Allah dengan Nabi Adam dan Hawa. Tapi engkau langgar titahku. Engkau tidak sadar nikmat yang sudah kuberikan kepadamu. Maka aku perintahkan engkau Adam, engkau Hawa, turun ke bumi. Bukan menyatu, malah berpisah. Luar biasa itu. Jadi Adam dan Hawa aja berpisah, apalagi kita. Nah, kalau Adam dan Hawa berpisah, itu karena ketidaksadaran mereka dan Allah ingin mengasih ujian kepada mereka. Nah, kalau kita berpisah kan tidak. Kita berpisah hanya lantaran gara-gara sepele, pisah. Gara-gara sepele, pisah. Jadi kalau ditanya tadi, kenapa kalian berpisah? Takdir Allah. Enggak ada takdir Allah situ. Itu bukan karena Allah, tapi karena ulah. Makanya sadar nikmat. Ketika kita sadar nikmat, insya Allah. Nah, orang cantik, dia tidak akan pernah mau menyombongkan kecantikannya. Orang jelek, dia tidak akan pernah mau menunjukkan kesombongan kejelekannya. Dia akan bersikap sederhana saja. Begitu juga orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, dan lain-lain sebagainya. Kalau ini sudah kita sadari, maka nikmat dalam bentuk nikmat akan kita peroleh. Satu. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kalau mau nikmat dalam bentuk nikmat, kita harus berbagi nikmat. Inilah amalan yang disukai Allah. Berbagi nikmat. Artinya apa? Berapapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita selama kita bisa berbagi.
Banyak macam cara berbagi nikmat nih. Ada orang berbagi nikmat dalam bentuk makanan, ada dalam bentuk minuman, ada dalam bentuk pikiran, buah pikiran, ada dalam bentuk perbuatan, ada dalam bentuk harta, dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah dalam hadisnya pernah meriwayatkan bahwa jika engkau memasak sayur, lebihkanlah kuahnya. Untuk apa? Agar kau bisa berbagi dengan tetanggamu. Minimal kuah pun udah syukur lah itu. Walaupun orang sekarang awak kasih kuah ngamuk. Kenapa? Karena kalau dia kasih kuah nanti, mak cuma kuah aja Ustaz. Ini musim hujan loh, sumur aku aja banjir kan. Nah ini dia. Ya kalau udah begitu ditambahlah sedikit sayurnya. Nah orang sekarang malah ngakal-ngakali, kuahnya banyak, sayurnya 2. Ya kan? Kalau dia masak sayur bayam, paling-paling nanti sayur bayamnya secungkut gini ya. Kuahnya banyak, itu pun kena juga. Tapi paling tidak udah bersedekah awak. Udah berbagi nikmat. Berbagi nikmat yang paling rendah itu adalah senyum. Makanya saudaraku yang berbahagia, kita ini harus murah senyum. Macam manapun peliknya kehidupan awak, utang menumpuk di kepala awak ni pening awak mikirkannya. Pokoknya senyum aja lah. Ditegur orang assalamualaikum, senyum, waalaikumsalam. Jangan nanti assalamualaikum diam. Ya kan? Kau kenapa? Suntuk kali kepala aku. Kenapa suntuk kepala kau? Sidang aku nggak selesai. Kau tawarkan skripsi, pemimpin aku emang nggak ada otaknya begini. Itu nggak urusan kami. Yang penting kau jawab salam kami, senyum kau. Itu paling rendah itu. Kata Rasulullah, sedekah yang paling rendah nilainya adalah senyum. Oke, senyum kita. Jangan payah kali kita senyum. Kita murah senyum, bukan banyak senyum. Itu harus kita ingat. Sekarang banyak orang banyak senyum semenjak PPKM nih. Banyak kali orang senyum, bos. Di tiang listrik senyum. Di tembok senyum. Selidik punya selidik, rupanya udah agak stres. Nah, kalau ada orang seperti itu, kalau ada saudara-saudara kita yang asal duduk, berdiri, jalan, jumpa-jumpa senyum, lakukan P3K. Pertolongan pertama pada kegilaan. Nggak sanggup juga antar ke Turki, tuntungan serong kiri. Nggak ada rumah sakit orang gila situ. Masukkan ke dalam. Kita murah senyum, bukan banyak senyum. Sekarang banyak kali orang yang banyak senyum akibat PPKM. Katanya begitu, lockdown, covid, segala macam. Nah, apalagi sekarang ini, cuma orang mau tahu orang tuh senyum apa tidak? Pakai masker? Nggak tahu kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum jadi ya. Yang bentiku lah kawan. Aku bilang salam, senyum pun dia enggak. Padahal dia senyum, cuma lantar pakai masker, tak tahu awak. Ini kadang-kadang bahaya juga dia pakai masker ini memang. Nah, begitu kan. Aku pakai masker juga, tapi kalau naik kereta, apa maskernya? Nah, ini masker dari Ijek ini. Nah, itu dia. Bukan nyombongkan diri, coba agak argu lagi jadi. Waktu ada pertemuan di rumah Ijek. Dah, tapi artinya apa? Ketika kita mau menunjukkan sikap bahwa kita ingin dapat nikmat dalam bentuk nikmat, itu tadi. Apalagi di beberapa masjid sekarang mewajibkan kepada khatib, kepada imam untuk pakai masker. Saya syukuri, saya berbagi nikmat, saya ikuti aturan itu. Tapi ketika saya khatib, itu masker saya lepas. Saya lepas dalam artian, yaitu tadi supaya saya terkontrol dalam menyampaikan ajaran agama. Karena pernah saya coba sekali waktu saya khatib pakai masker, turun dari mimbar, pening kepala saya. Kenapa pening? Yang saya sampaikan lengket di masker, terhirup ke mulut saya. Pas saat itu lagi makan pete, apa nggak mabuk? Nah, itulah dia. Tapi yang sudah pakai masker, pakai aja lah, janganlah dibuka-buka. Ini kan contoh kalau saya lagi ceramah, kan begitu. Supaya apa? Supaya kita bisa berbagi nikmat. Jadi berbagi nikmat itu tidak mesti harus jumlahnya banyak, nggak ada. Saya belum pernah baca dalam satu kitab ada dijelaskan bahwa ketika kita ingin berbagi nikmat jumlahnya harus sekian. Tidak. Terserah berapa. Kita mau berbagi nikmat dalam bentuk aqua, ya alhamdulillah. Atau kita mau berbagi nikmat dalam bentuk air minum yang di dalam gelas, alhamdulillah. Atau kita mau berbagi nikmat misalnya dalam bentuk udah kasih kopi yang Ustaz tuh, alhamdulillah. Nggak masalah, ya dapat link you lah, kan begitu. Nggak, aku bilang aja ini nantilah. Ini contoh, kan gitu. Jadi berbagi nikmat kita nih.
Nah, ada saudara kita yang kita lihat suntuk kali, bagi nikmat, panggil dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, kok kenapa? Kan gitu. Aku suntuk kali. Kenapa kau suntuk kali? Iya begini, begini. Nah, ada solusi yang bisa kita tawarkan. Berikan solusi itu. Supaya apa? Supaya kita saling mendapat nikmat. Sehingga nikmat yang diberikan Allah itu adalah nikmat dalam bentuk nikmat. Jadi berbagi nikmat ini dalam bahasa agama dinamakan dengan sedekah. Sedekah ini dikatakan Rasulullah adalah satu amal perbuatan yang tidak ditentukan kapan dan berapa jumlahnya, tetapi dia punya peranan yang sangat penting untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Di dalam hadis Rasulullah ada dijelaskan bahwa orang yang sudah mati itu, udah, permintaan orang itu satu sama Allah. Ya Allah, bangkitkan aku kembali ke muka bumi, aku akan melakukan sedekah. Udah terlambat. Udah terlambat. Apakah mereka bangkit hanya untuk sholat? Enggak. Puasa? Enggak. Zakat? Enggak. Mereka mau bersedekah. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa orang yang bersedekah itu nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Dalam sejarah dijelaskan bahwa padang mahsyar itu, matahari itu sejengkal dari kepala. Ini. Panas luar biasa. Awak matahari di atas sana, panasnya 38 derajat Celcius. Mau udah kepanasan awak. Ini di atas kepala lu. Bagi yang bersedekah akan mendapat naungan dari Allah. Itu kata Rasul. Itu luar biasa itu sedekah itu. Walaupun ada di beberapa tempat menyatakan bahwa sedekah itu kalau bisa banyak. Semakin banyak kau bersedekah, semakin Allah berikan kau kebaikan dan segala macam. Kita kaji lagi, sedekah yang mana? Kan itu dia. Iya memang betul, tapi sedekah yang mana, Wak? Kalau sedekah itu hanya untuk ria, nggak ada guna. Kalau sedekah itu minta dipuji, nggak ada guna. Kalau sedekah itu minta diekspos di media dan macam-macam, nggak ada guna. Apalagi orang sekarang, kalau mau sedekah masuk medsos, kan? Termasuk sedekah Al-Fatihah, masuk medsos. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal orang tua saya, doakan anak ibu saya, ayah saya, semoga nanti mendapatkan ridho dari Allah. Al-Fatihah. Yang baca bodoh, dibaca Al-Fatihah nggak dibacanya, cuma nengok doang. Padahal itu sedekah loh bagi kita. Saya kalau dapat berita di medsos ada orang minta kirim Al-Fatihah, saya baca Al-Fatihah itu. Kenapa? Udah samping itu untuk yang dituju, dan saya juga dapat pahala. Makanya Al-Fatihah yang ada di medsos itu sebenarnya sedekah bagi kita. Apalagi bagi kita yang nggak pernah bersedekah, alhamdulillah kita bersedekah Al-Fatihah. Minimal Al-Fatihah. Nah, di situ dia. Jadi itu sedekah. Makanya tidak ditentukan. Maka sedekah yang mana yang dinilai oleh Allah? Apakah yang jumlahnya banyak, jumlahnya sedikit? Enggak. Sedekah yang itu lillahi ta'ala. Ada orang bersedekah 100.000, ada bersedekah 1.000. Karena kalau ditanya, mana yang lebih diterima oleh Allah? Kalau dari sisi jumlah, yang 100. Tapi kalau dari sisi lillahi ta'ala, belum tentu. Makanya sedekahnya harus lillahi ta'ala. Sedekah ponakan kepada omnya atau kepada yang lebih tua dari dia, itu harus lillahi ta'ala. Assalamualaikum, di mana kau? Di sini, Om. Bisa kau datang ke rumah, ada peluang segala macam. Nanti aja lah ya, 2 jam ditunggu nggak datang, 3 jam nggak datang, 4 jam nggak datang. Terus besok nggak datang dia. Nah ini, padahal itu sedekah. Jadi di situ dia ya. Jadi kalau kita mau nikmat dalam bentuk nikmat, yang kedua kita harus berbagi nikmat. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau nikmat dalam bentuk nikmat, kita harus mensyukuri nikmat. Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur ku tambah, yang enggak bersyukur tunggu aja ku sangat pedih. Orang kaya kau harus bersyukur kepada Allah, kau enggak korun kau nanti. Kan gitu. Tengok korun hartanya, hebat enggak? Akhirnya habis. Ditenggelamkan Allah. Yang punya jabatan, yang punya pangkat, yang punya apa? Bersyukur kau enggak bersyukur kau tengok tu Firaun. Habis. Orang miskin yang tiba-tiba karena usahanya maju meningkat sehingga jadi orang kaya. Bersyukur kau, jangan sempat kau nggak bersyukur. Kau tengok Sa'labah. Banyak contoh-contoh.
Nah, kenapa itu dimunculkan Allah kepada kita di permukaan bumi ini? Supaya kita itu mengambil hikmah di atasnya, bahwa kita juga harus bersyukur. Orang miskin bersyukur, orang kaya bersyukur, orang cantik bersyukur, orang jelek bersyukur, orang pintar bersyukur. Nah, orang jelek lah kita kaji dulu. Kenapa orang jelek disuruh bersyukur? Ya, dia disuruh bersyukur pada Allah bukan karena kejelekannya, tapi karena Allah masih berikan kesempatan dia hidup walaupun jelek. Nah, kan itu dia. Makanya orang jelek itu bersyukur. Itu makanya kata Rasul, orang yang bersyukur itu adalah ketika dia melakukan sesuatu yang sifatnya menunduk ke bawah, bukan menaik ke atas. Orang yang punya mobil bersyukur, alhamdulillah aku punya mobil. Kan begitu? Nah, yang punya sepeda motor, alhamdulillah aku punya sepeda motor, belum punya mobil. Yang penting kemana-mana aku udah bisa. Yang punya sepeda angin, dia bilang juga, alhamdulillah aku walaupun punya sepeda angin, tapi aku masih bisa mendayung. Yang nggak punya sepeda angin, tapi dia cuma jalan kaki, dia bersyukur pada Allah, alhamdulillah walaupun aku nggak punya mobil, sepeda motor, sepeda angin, tapi aku punya kaki, kemana-mana aku masih bisa jalan. Nah, yang nggak punya kaki bilang, alhamdulillah walaupun aku nggak punya kaki, yang penting aku masih bisa menikmati kehidupan. Nah, yang menikmati kehidupan, alhamdulillah walaupun aku cuma tidur aja merebah segala macam sakit parah, tapi aku masih bisa menikmati bagaimana Allah berikan nikmat. Nah, ini dia, jadi di situ dia syukur itu. Makanya ketika kita melihat ada orang kaya sukses, alhamdulillah. Ketika kita melihat diri kita belum sukses, sabar. Jadi konsepnya di situ, kita harus mensyukuri nikmat. Orang yang mensyukuri nikmat, inilah orang yang diselamatkan Allah dari konflik kehidupan yang tak tahu pangkal dan ujungnya. Itu dia. Jadi kita nggak usah kajilah apakah wabah yang datang ini kiriman Tuhan atau tak kiriman Tuhan atau buatan orang, segala macam, nggak usah kaji. Kan begitu. Yang penting kita syukuri aja nikmat tuh. Insya Allah kita sehat. Tapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, makanya saya pernah ditanya sama jemaah saya, Ustadz, iya, sebulan sekali pasti ada yang hilang di rumahku. Kalau nggak sepeda motor hilang ini, hilang ini. Itu kenapa, Ustadz? Ah, kau tak bersyukur kau. Itu kuncinya. Kenapa tak bersyukur? Kau merasa bahwa apa yang kau kasih itu adalah sesuatu yang kau nikmati sendiri. Jangan. Kau harus syukuri itu. Apa itu? Ini pun harus syukuri nih. Syukuri ya. Gini aja lah yo. Iya. Syukuri kata Korea. Iya. Ya Allah. Alhamdulillah. Bukan jelek syukur kan? Iya. Harus syukuri nih. Karena walaupun dia kelas kecil, syukuri. Nanti kan kelas besarnya lain lagi kan gitu. Jadi, saudaraku yang berbahagia, ketika kita mensyukuri nikmat, udah hidup yang diberikan Allah nih kan, kalau tak awak syukuri mau diapain lagi? Yang sarjana bersyukur kau sarjana, yang tak sarjana bersyukur kau, yang punya kerja bersyukur, yang tak punya kerja bersyukur kau, yang punya kehidupan baik bersyukur kau, yang belum punya kehidupan baik bersyukur kau. Syukur aja udah, mensyukuri nikmat aja udah, nikmati aja udah kehidupan nih. Dikasih kau kaya nikmati, kasih miskin nikmati, semua nikmati aja. Supaya jangan sampai kita nanti kena penyakit kufur nikmat. Kalau udah kena penyakit kufur nikmat, pada akhirnya kita tidak akan mendapatkan nikmat dalam bentuk nikmat, yang justru adalah nikmat dalam bentuk laknat. Bagaimana nikmat dalam bentuk laknat? Semua yang dikasih Allah tuh musibah saja. Punya banyak duit, musibah. Ya kan? Saya masih ingat dulu di tahun 1999 itu. 2 tahun setelah saya sarjana S1. Ada seorang dokter ahli bedah di Sumatera Utara, Kota Medan khususnya, yang menyatakan bahwa air zam-zam itu tak steril. Inilah dia tak bersyukur itu. Kenapa air zam-zam tidak steril? Karena itu bekas tumitnya Nabi Ismail bercampur dengan pasir, padang pasir sana. Waduh, tuh banyak kali tuh percikan-percikan padang pasir itu yang menyebabkan nanti dalam tubuh kita nih kalau masuk nanti dia udah itu pasir-pasir kecil itu akan merongrong tubuh kita segala macam begini. Waduh, ini dokter ahli bedah ini orang kaya luar biasa nih. Terakhir Allah kasih dia penyakit, berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Udah terakhir dia pergi ke daerah Besilam, bertemu tuan guru. Saat itu masih tuan gurunya Al Ustadz Syekh Syarwani.
Apa kata Tuhan itu? Kesalahanmu hanya satu, kau tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Kenapa? Karena kau menyatakan bahwa Zam-Zam itu adalah air yang tidak steril. Jadi kalau kau mau sembuh penyakit kau, berangkat kau ke sana, kau ambil air Zam-Zam itu kau minum. Baca bismillah, baca sholawat, dan kembalikan itu kepada Allah. Insya Allah penyakitmu sembuh, kata Tuan Syekh. Akhirnya berangkat dia ke sana, sampai di sana dia minum air Zam-Zam tuh. Alhamdulillah sembuh. Nah ini. Karena tidak mensyukuri nikmat. Jadi setiap orang yang datang dari Makkah suci, tanah suci sana, bawa air Zam-Zam ini tak pernah minum tuh. Wah, ini bahaya. Lebih bagus aqua lo daripada air Zam-Zam. Siapa bilang? Kan gitu. Itu lagi kalau air aqua tuh. Kalau kita mau teliti lagi masih banyak itu. Pasir-pasir halus segala macam. Maka muncullah RO, kan gitu. Nah RO tuh diteliti lagi sama orang tuh. Muncul ini, tak apa-apa. Pokoknya udah. Dah. Semua sterilnya tuh, bismillah kan saja aman sudah selesai. Itu dia. Kenapa kata Rasulullah, mulailah pekerjaan itu dengan bismillah. Ketika engkau memulai pekerjaan dengan bismillah, maka saat itu Allah akan menjaga dan melindungimu. Apalagi kalau kita makan, ada nggak doa makan? Ada. Allahumma barik lana, berkahi ya Allah. Jadi makanan kita tuh diberkahi oleh Allah. Kalau sudah diberkahi, nggak usah takut sama penyakit. Kalau udah diberkahi, tapi kalau belum diberkahi, ini masih kita was-was, ragu-ragu kan gitu. Nah, kalau kita yakin kepada Allah, kenapa kita ragu? Supaya syukur ini muncul. Aku nanti kalau kuserahkan sekian, udah, kira-kira balik nggak ya? Aduh. Sama itu dengan kami para ustadz. Kami kalau nggak bersyukur, kurasa melanglang buana saya, melambung-lambung segala macam. Udah syukuri aja. Berapa kasih orang terima, nggak kasih, tak usah. Kan gitu, ada lagi yang lain kok. Kan gitu. Walaupun nanti kita memberikan tausiah di rumah, di keluarga besar saudara kita sendiri, tiba-tiba kita nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Paling-paling nanti sepanjang jalan aku bilang, mak yang pelit lah kalian, kan gitu. Nah, gitu. Cuman syukuri aja. Apalagi ada dulu istilah Ustadz Tarif, ya ilaha illallah. Saya memang tersinggung di situ. Dibilang Ustadz Tarif. Kalau sidang sekian, kalau ini sekian, kalau nggak ada itu. Berapapun harus syukuri. Ustadz, saya pernah buka usaha, Ustadz. Usaha saya itu alhamdulillah baru saya buka 7 bulan. Apakah saya bayar zakatnya? Kalau kau mensyukuri nikmat, kau bayar zakat kau. Kalau kau nggak mau, tak usah. Orang belum cukup senisab kok. Belum setahun. Kan gitu. Tunggu setahun baru keluarkan zakatmu. Tapi kalau kau mau bersyukur kepada Allah, keluarkan. Nah, itu kunci di situ aja. Tapi kalau masih hitung-hitungan awal, ya udah tadi. Ada kumpul saudara, udah, karena saudara kita tuh kehidupannya biasa-biasa aja, kita pun tak mau datang. Tapi kalau kehidupannya agak mewah, kita pun datang. Nah, ini. Orang yang tak bersyukur itu akan kelihatan, dia akan pilih-pilih dia. Dia akan pilih-pilih tuh ke sini, yang salah ke sini. Dan ini banyak di dunia perwiritan saya perhatikan, termasuk wiritan ibu-ibu. Tuh kalau udah wirid nanti di rumah orang yang kehidupannya sederhana, udah syukurnya itu mulai hilang tuh. Kenapa? Karena asal wirid ini jujur aja lah, yang dibawa itu kan bontot. Itu sepanjang jalan sampai rumah ditenteng bontot itu. Ngomong sama kawannya, kok ringan ya? Padahal waktu wirid di tempat ibu anu itu kan agak berat, ini kok ringan ya? Tebak-tebakan, ada yang bilang lontong nasi goreng. Belum sampai rumah dibuka kan lontong kan, itulah. Ini nggak syukur nikmat ini. Udah syukuri aja. Syukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Saya diberikan Allah, udah tak lulus pegawai negeri, walaupun 5 kali mendaftar Departemen Agama. Udah saya syukuri. 5 kali saya mendaftar Departemen Agama, mulai dari Binjai, Sidempuan, Balige, udah ke Balige saya itu. Bahkan sudah diminta tanda tangan masyarakat Balige agar menerima saya pegawai negeri. Cuman memang Pak Samosir tidak meluluskannya. Dia lihat itu. Dendamkah saya sama dia? Tidak, udah asal jumpa, pergi saya ke Balige, kalau misalnya jumpa dengan beliau, udah kembali aja biasa aja. Kan gitu, bahkan sampai di Medan ini saya 5 kali ngetes pegawai negeri Departemen Agama, nggak lulus juga. Akhirnya saya ambil keputusan, saya melamar anak orang. Alhamdulillah sekali lamar lulus. Kan ada lagunya itu Pak Ustaz. Lagunya itu. Syukuri apa yang ada. Itu dia. Itu dia. Ada lagunya itu ya kan. Syukuri apa yang ada. Itu dia. Jadi syukuri aja. Ini kadang-kadang aku udah sarjana ya, tapi nggak lulus juga. Iya. Kau pikir sarjana kau tuh bisa mendatangkan pekerjaan? Tidak.
Sarjana kau tuh untuk mengangkat status kau. Bahwa perbedaan antara orang yang tak sarjana dengan sarjana ada. Minimal dari sisi kedisiplinan ilmu. Bukan berarti kau sarjana harus dapat kerja. Enggak. Ini syukur, ini selalu saya ingatkan sama ibu-ibu peritan. Sehingga datang ibu-ibu ini selalu mengajarkan anaknya, tahajud kau nak, mudah-mudahan dapat kerja. Sejak kapan tahajud itu mendatangkan pekerjaan? Nggak ada itu. Ini kaji-kaji yang seperti ini harus kita luruskan ini. Kau tahajud kepada Allah, minta kau sama Allah, mudah-mudahan dapat pekerjaan kau. Minta sama Allah, bukan tahajudnya. Ini ya, luruskan ini. Ini ibu-ibu banyak yang bilang itu. Kau ku tengok umur kau udah hampir mendekati kepala 25. Iya. Kenapa belum dapat juga jodoh kau? Apa cerita kau nih? Milih-milih kau ya? Enggak mah. Jadi gini-gini. Jadi udah kau tahajud kau, mudah-mudahan dapat jodoh kau. Tahajud dia, habis tahajud gak dapat jodohnya. Nggak mau dia sama maknya. Mama suruh aku tahajud, dia dapat jodoh, nggak dapat juga sama mak kan? Ya. Sejak kapan tahajud itu ngasih jodoh? Yang ngasih jodoh tuh Allah melalui cara tahajud. Itu dia. Itu pun tengok perangkaian tahajudnya, nggak asal sembarang tahajud. Dia mau dapat jodoh ganteng beriman, ya kan? Kemudian dia punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, harta pribadi, semua pribadi. Dah tahajud, tahajudnya salah-salan. Mana terima? Orang tahajud itu ya harus pasrah. Makanya ada amalan tahajud. Nah, kalau mau belajar amalan tahajud supaya dapat rezeki dari Allah, jumpai saya. Nah, kan begitu. Kita ajarkan nanti amalan tahajud itu bagaimana. Nah, saudara-saudaraku udah pernah nggak mengamalkan tahajud 50 rakaat setiap malam? Selama seminggu berarti 5 kali 7 350 rakaat. Mulai dari jam 2 sampai jam 4 tak selesai tahajud tuh. Allahu Akbar. Terus ini. Alhamdulillah itu sudah saya laksanakan. Dan Allah kasih rezekinya di mana? Berdiri rumah tuh yang di tanah 600. Kalau gaji-gaji mana pernah lah bisa aku Ustadz. Allah berapa kali lah dikasih orang sama awak sekali ceramah. Udah bisa bangun rumah. Nah, itulah itu konsepnya. Kan begitu. Sikit pun tidak ada bantuan dari siapapun kecuali bank. Itu pun utang, Ustaz ya. Itu pun utang. Dan di SK kan adalah sertifikat tanah. Dan sertifikat tanah itu waktu ke SK kan dia ceritakan bahwa Bapak utang sekian berarti Bapak bayar sekian. Kalau Bapak setuju oke, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Kebetulan Direktur Bank Sumut di Mandala itu adalah jemaahku di tanah 600. Lalu saya bilang, Pak aku Ustadz. Jadi macam mana? Aduh aku melanggar hukum aku nih. Sekarang begini Ustadz, kalau memang diantara kita suka sama suka, maka semuanya akan terjalin indah. Ya udah aku suka, dia suka, selesai, selamat. Tapi kalau nggak suka, ya udahlah. Dibeli kereta Nmax, pembayarannya mahal. Terakhir baru 3 bulan bayar, bulan keempat nggak bayar. Itulah nyesal aku belinya mahal kali pun pajaknya begini-begini. Masa penambah? Iya. Berarti kau nggak suka sama suka. Coba tanya diri kita masing-masing. Kita suka sama suka nggak? Suka ya sama suka. Kalau seorang istri nggak suka sama suaminya, itu bahaya. Aku jujur nikah sama kau ya. 15 tahun kita menikah. Tak pernah aku suka sama kau. Mak, gawat bang. Jadi kau suka sama siapa? 15 tahun loh. Tapi dia nggak suka juga sama kan luar biasa. Tapi anak ya terus. Tapi anak keluar terus. Kening. Apalagi kalau udah hujan terus. Nak semangat aja. Ya Allah. Tapi tetap nggak suka juga kan ya. Jadi kau suka sama siapa selama ini? Entah kan ya. Iya. Jadi kalau begitu modelnya, aku menyarankan pisah aja. Kenapa? Daripada kalian berdosa. Kita harus suka sama suka. Suami suka istri, istri suka suami. Jangan suami suka istri, istri tak suka suami. Atau istri suka suami, suami suka istri orang. Ini bahaya juga. Tapi kalau kalian di sini mudah-mudahan insya Allah kami orang yang suka dengan istrinya masing-masing. Kan gitu. Walaupun cintanya berbagi ya. Cuman makanya kata orang itu, saya nggak mau kalau dibilang orang adalah suami setia, nggak mau saya. Kenapa? Karena setia itu adalah setiap tikungan ada. Nggak. Saya suami yang berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan kesetiaan. Makanya waktu saya nikah saya sampaikan sama istri saya, aku tidak menjanjikan kau kaya, aku tidak menjanjikan kau harta banyak, tetapi aku akan berusaha membuat kau bahagia. Nah itu dia.
Menjadi orang bahagia itu susah. Banyak orang kaya nggak bahagia, apalagi miskin, makin tak bahagia. Maka konsepnya adalah syukur. Nikmat dalam bentuk nikmat. Kalau mau kita peroleh, maka kita harus mensyukuri nikmat. Di 3 hal ini ya. Mudah-mudahan ini memberikan baikan kepada kita, mengantarkan kita kepada satu nikmat dalam bentuk nikmat, terutama kepada anak-anakku, adik-adikku yang hari ini mungkin belum berjodoh atau mungkin belum punya pekerjaan yang menetap atau segala. Percayalah, ketika engkau mau sadar nikmat, ketika engkau mau berbagi nikmat, ketika engkau mau mensyukuri nikmat, semua hal yang kau inginkan itu akan diijabah oleh Allah. Yakin dan percayalah. Karena sudah banyak kita perhatikan orang-orang sukses itu sebenarnya itu bukan karena usaha yang dilakukannya maksimal. Tidak. Itu karena dia sadar, berbagi, dan bersyukur. Berapa banyak kita perhatikan orang sukses. Dengan kesuksesannya malah justru lahir kesombongan. Maka pada akhirnya dia jatuh tidak sukses. Jadi kesuksesan yang hakiki itu adalah ketika kesuksesan itu datangnya dari Allah. Bagaimana Allah mau beri kita kesuksesan kalau justru kita tidak mau menjalani konsep untuk mencapai sukses? Ustadz sukses karena dia berbagi, dia sadar, dia bersyukur. Orang kaya itu sukses karena dia begitu. Makanya kalau kita perhatikan ada saudara kita, dia bisa sukses. Itu bukan karena kemampuan dia semata. Atau mungkin karena dibantu oleh orang tua. Tidak. Karena memang dia menyerahkan kesuksesan tuanya kepada Allah. Dia sadar, inilah kemampuanku. Lalu dia berbagi kemampuan itu. Setelah itu dia mensyukuri, ya Allah, kau telah berikan aku kemampuan dengan kekuatan akal. Sehingga ayat-ayat banyak kuhafal, hadis banyak kuhafal. Lalu aku bisa menyampaikan itu kepada orang lain. Dan itu adalah konsep berbagiku. Aku mensyukuri itu semua, ya Allah. Dengan konsep itu pada akhirnya apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudaraku yang berbahagia, terutama kepada Ipan, udah kelahiran anak ketiga itu adalah merupakan sebuah proses syukur yang ketiga sebenarnya. Karena biasa anak pertama syukur pertama, anak kedua syukur kedua, anak ketiga syukur ketiga. Nah, tapi apapun ceritanya kita tidak hitungan jumlah, nilai. Yang penting syukurilah. Dan jangan sampai akibat syukur kita itu melahirkan sesuatu yang menyebabkan kita justru melupakan diri kita kepada Allah. Apapun ceritanya, persoalan kehidupan manusia itu bukan karena Allah semata, tapi juga itu adalah karena ulah manusia. Maka kita kaji diri kita muhasabah diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang tetap senantiasa mau menjalani konsep kehidupan ini dengan sadar nikmat, berbagi nikmat, dan syukur nikmat. Maka rugi rasanya ketika kita hidup malah justru kita tidak pernah sholat. Rugi rasanya ketika kita punya pasangan tapi justru kita tidak menyadari pasangan kita. Rugi rasanya ketika kita punya orang-orang yang kita kasih dan kita cintai tapi justru kita tidak menyadari bahwa mereka juga mengasihi dan mencintai kita. Rugi rasanya ketika kita masih punya orang tua tapi justru kita tidak pernah mau berbakti kepadanya. Rugi rasanya ketika orang tua kita sudah tiada tapi justru kita tidak mau berdoa untuknya. Apapun ceritanya, kita hidup di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Yang kekal itu hanyalah surga, yang kekal itu hanyalah akhirat. Maka dunia ini hanyalah kendaraan bagi kita. Makanya mumpung orang tua kita masih hidup, doakan dia. Nanti kalau dia sudah mati, sulit kali kita nak mendoakannya. Kenapa? Karena kita masih mau mendoakan orang-orang yang di sekitar kita. Saya banyak tanya kepada jemaah saya, Pak, mana Bapak lebih banyak berdoa untuk anak Bapak atau orang tua Bapak yang sudah meninggal? Untuk anaknya. Karena apa? Karena itu masa depan, Ustadz. Justru Pak, masa depan itu adalah orang tua yang sudah tiada. Apa kata Rasulullah? Ketika kau berbakti kepada orang tuamu di saat hidup dan sesudah mati, maka Allah akan berikan kepadamu jalan yang lurus untuk menuju ke surganya.
Ada dua cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Pertama, bersedekahlah atas namanya. Yang kedua, berdoalah untuknya. Itu dia. Tapi kalau masih hidup, nanti kalau ditanya masing-masing di antara kita mungkin ya, adakah di antara kita yang ketika sholat mengirimkan, atau nggak usah sholat, ketika kita duduk dalam satu majelis atau ketika duduk dalam satu tempat yang santai, yang mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang tuanya? Bisa dihitung. Ustadz, apakah Al-Fatihah itu untuk orang tua yang sudah mati? Enggak, masih hidup. Saya insya Allah mengirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhum ayah, kemudian kepada emak saya, kemudian kepada saya sendiri, kemudian istri saya, kemudian anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, dan kepada mertua saya. Ada 9 nama itu saya Al-Fatihahkan. Dan 9 ini, 1 yang sudah pergi, itulah ayah. 8 lagi masih hidup. Al-Fatihahkan. Kirimkan Al-Fatihah kepadanya. Kalau kita sering mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad, apa kata beliau? Saya bisa sukses di sini bukan karena apa-apa, karena emak saya setiap sholat mengirimkan Al-Fatihah buat saya sebanyak 40 Al-Fatihah. Itu maknya itu. Nah, mak sekarang ada yang ngirim Al-Fatihah sama anaknya, baru yang banyak merepetnya aja. Ya aku kan bilang, bukan bilang nggak ada, aduh, nah itu aja. Ada sih ada, kan gitu. Nah, kita anak-anaknya ada nggak kita ngirim surah Fatihah sama emak kita, sama ayah kita? Ada, tapi itu tadi tidak semua orang. Nah, coba kirimkan itu. Yang sudah hidup apa kita Al-Fatihahkan? Al-Fatihahkan. Mudah-mudahan Al-Fatihah itu memberikan perlindungan kepadanya. Di Al-Fatihah. Makanya saudaraku yang berbahagia, nikmat dalam bentuk nikmat Allah akan berikan. Nikmat dalam bentuk laknat Allah akan jauhkan. Caranya sadar nikmat, bagi nikmat, syukur nikmat. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah, ya, siklus kehidupan yang kita jalani ini semuanya akan menjauhkan kita dari bahaya-bahaya, dari musibah-musibah. Yang musibah itu terkadang diturunkan Allah hanya untuk teguran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan bilang bahwa aku orangnya ibadah, ustaz, sholat, puasa, zakat, segala macam begini. Nah tiba-tiba rumahku kebanjiran juga. Itu memang harus kena, kan gitu. Itu percikan namanya. Musibah itu diturunkan Allah untuk menegur orang yang ditegurnya. Kalau kita terkena di situ, berarti kita hanya kena percikan. Tapi pada akhirnya musibah itu tidak ditujukan kepada kita. Makanya konflik kehidupan yang berkepanjangan ini itu sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang mungkin sudah ditentukan Allah. Tapi kenapa kita kena? Terima saja itu, tapi percayalah bahwa itu tidak akan memberatkan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan berikan beban kepada hambanya jikalau hambanya tidak sanggup untuk memikulnya. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku, berkeluarga besar di rumah ini, yuk mari sama-sama kita berdoa kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, sesepuh kita, orang kita kasih dan kita cintai, walaupun mereka sudah tiada atau mereka masih hidup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang memberikan kebaikan buat kita. Maka terakhir, yuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa yang kita sampaikan di siang yang penuh berkah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wasumma khususan ila ruhi almarhum Adi Amir Husin Perdamaian Arahab wa ila ruhi almarhumah Hajjah Siti Amroh Siregar bisafaati Rasulillah kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا على هذه النية أهل بيت قرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا إلى روح المرحوم زين الأبيد نبابا بنت ليم نبابا قرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وسورة الفاتحة هدية منا إلى روح ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا إلى روح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هدية منا إلى روح المرحوم حاجي آمر حسين Perdamaian Arahab هدية منا إلى روح المرحوم حجة سيتي أمرو سيريغار هدية منا إلى روح المرحوم زين الأبيد نبابا بنت ليم نبابا هدية منا إلى روح من اجتمعنا هنا بشبابه وتلونا القرآن العظيم من أجله وأنت الذي أعلى واعلم باسمه يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وادخلهم الجنة مثواهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وسلامة في أهلنا، وسلامة في بيتنا، وسلامة في أولادنا، وسلامة في والدنا، وسلامة في أمتنا، وسلامة في إخواتنا، وسلامة في أولادنا إيفان أرهب، وسلامة في صراط الحياة الإنسان في الدنيا والآخرة يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل والده ولد صالح وصالحا ببركة الله بشفاعة رسول الله بالطاعة الله وطاعة الرسول الله وطاعة الوالدين يا الله يا مجيب السائلين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا ومقصودنا ونياتنا وحاجاتنا لخصوصا في مقصوده وحاجاته ونياته أهل بيت، وثم خصوصا في مقصوده ونياته وحاجاته Ananda Ipan Araham Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.